Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Panji Setiawan dengan NIM 1902 dan rekan saya Dava Fikri Maulana dengan NIM 1988. Di sini saya akan mengerjakan tugas mengenai ANFIS seperti pada video yang telah diberikan oleh Bapak Asmi. Sebelumnya di sini saya telah membuat datanya seperti pada video, yaitu terdapat 5 data input dan 1 data output. Di sini untuk data inputnya yaitu ukuran pohon nira, yaitu diameter dan tinggi pohon, umur pohon, bentuk lahan, ketinggian, dan rata-rata produksi per hari. Sebelumnya di sini untuk bentuk lahan datanya kita rubah terlebih dahulu dalam bentuk angka. Misal kita ubah lereng menjadi data angka 2 dan datar menjadi angka 1. Kita blok terlebih dahulu. Nah, setelah semua datanya menjadi bentuk angka semua, langkah selanjutnya kita tentukan skala untuk input yang akan dimasukkan ke interface ANFIS-nya nanti. Untuk diameter pohon di sini terdapat 3 skala, yaitu kecil, sedang, dan lebar. Untuk tingginya pendek, sedang, dan tinggi. Untuk umur pohon terdapat 5 skala, yaitu sangat muda, muda, sedang, tua, dan sangat tua. Untuk ketinggian MDPL-nya dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Untuk bentuk lahannya terdapat 2 skala, yaitu datar dan lereng. Pada input yang kita masukkan ke MATLAB nanti, ini datanya dirubah ke dalam bentuk metrik terlebih dahulu. Selanjutnya kita copy pada notepad untuk memasukkan sebagai data metrik. Nah, di sini untuk data metriknya, untuk inputnya ada 5 input dan outputnya berada di sebelah kanan sendiri untuk tampilan metrik. Kita save terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi MATLAB. Kita panggil untuk ANFIS-nya. Nah, pertama kita lihat pada load data. Kita klik pada training dan file, kemudian kita load data. Kita pilih data yang sudah kita simpan tadi.
Nah, di sini sudah terlihat ada 35 data. Untuk selanjutnya kita ke generate fish, kita pilih pada grid partition. Nah, skala tadi kita masukkan pada number of member functionnya. Untuk tipe member functionnya kita pakai tipe yang 3MF atau segitiga. Dan untuk outputnya kita pakai tipe yang konstan. Nah, di sini sudah terlihat pada Unfish info terdapat 5 input dan 1 output dengan skala input 33523. Selanjutnya kita ke trendfish. Untuk error persennya kita buat 0 agar nilai errornya sangat mendekati 0. Untuk epoch atau iterasinya kita buat 150. Kita trend now. Nah, di sini sudah terlihat training datanya. Di sini dapat kita lihat untuk epoch 150%, errornya sebesar 0,0007 sekian. Lanjut kita lihat struktur Unfish-nya. Nah, di sini terdapat 5 input, yaitu diameter pohon, tinggi pohon, umur pohon, bentuk lahan yang ditanami pohon, dan ketinggian MDPL permukaan tanah yang ditanami pohon. Pada member function di sini pada input diameter terdapat 3 skala, yaitu kecil, sedang, dan lebar. Untuk input tinggi pohon juga terdapat 3 member function sesuai dengan skala yang diinputkan tadi, yaitu pendek, sedang, dan tinggi. Untuk umur pohon terdapat 5 member function, yaitu sangat muda, muda, sedang, tua, dan sangat tua. Untuk input bentuk lahan terdapat 2 fungsi keanggotaan, yaitu lereng dan datar. Yang terakhir pada input ketinggian MDPL terdapat 3 member function, yaitu dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Kemudian selanjutnya di sini akan masuk ke rule. Di sini jumlah rule-nya terdapat 270. Dapat dilihat pada saat nanti pada fusinya. Selanjutnya di sini masuk ke output, dan akhirnya pada Unfish ini hanya terdapat 1 output. Baik, untuk langkah selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, baik, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan test fish dari rule yang sudah dibentuk pada Unfish model structure ini. Kita close terlebih dahulu, kemudian kita klik test fish. Nah, di sini ada tombol test now. Kita sebelumnya posisikan plotnya di training data, kemudian kita tes. Nah, di sini dapat kita lihat di sini ada 2 buah bentuk. Untuk training data di sini ada bentuk lingkaran, sedangkan fish output atau hasil
ya hasil dari trainingnya berbentuk bintang. Nah, di sini ada untuk bentuk lingkaran dan bintang di sini saling berhimpitan ya. Nah, hal ini menandakan bahwa hasil tes fishnya sudah memiliki error persen yang kecil sesuai dari hasil tes error persen sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membuka untuk fuzzy-nya dengan mengklik edit, kemudian fish property. Nah, di sini sudah terlihat untuk fuzzy logiknya. Di sini kita akan menamainya terlebih dahulu agar nanti lebih mudah untuk melihat hasil input dan outputnya. Untuk input 1 tadi sesuai yang telah dijelaskan oleh teman saya, di sini merupakan input dari diameter. Kemudian untuk input yang kedua yaitu tinggi. Kemudian untuk input yang ketiga yaitu umur atau tahun. Selanjutnya input yang keempat yaitu ada bentuk lahan. Dan input yang terakhir yaitu ada ketinggian. Baik, setelah semua inputnya diberi nama, selanjutnya kita akan memberi nama pada fungsi keanggotaannya. Di mana pada yang pertama di sini ada input diameter memiliki 3 buah fungsi keanggotaan. Untuk fungsi keanggotaan atau bisa disebut dengan skala, tadi ada 3 skalanya. Yang pertama kita masukkan kecil, kemudian sedang, dan yang terakhir lebar. Selanjutnya untuk input tinggi, untuk fungsi keanggotaan yang pertama adalah pendek, kemudian sedang, dan yang terakhir adalah tinggi. Kemudian untuk input tahun, untuk fungsi keanggotaan yang pertama itu sangat mudah. Kemudian dilanjut mudah. Kemudian yang ketiga adalah sedang. Yang keempat adalah tua. Dan yang terakhir adalah sangat tua. Selanjutnya untuk input bentuk lahan ada 2 buah input. Ada 2 buah fungsi keanggotaan. Yang pertama adalah datar dan yang kedua adalah lereng. Dan yang input yang terakhir ada ketinggian. Untuk fungsi keanggotaan yang pertama ada dataran rendah. Kemudian dataran sedang.
yang terakhir dataran tinggi. Oke, setelah semua input yang diberi nama, selanjutnya untuk outputnya kita biarkan saja sesuai apa adanya seperti yang telah diatur oleh fungsi unfis ini. Setelah selesai, kita akan mencoba untuk melihat rule-nya dengan cara mengeklik maaf, kita minimize dulu. Nah, kita kembali ke tampilan ini. Kita klik edit, kemudian kita klik rule yang sebelah sini. Nah, di sini dapat kita lihat untuk rule yang telah dibuat secara otomatis oleh fungsi unfis sebelumnya. Di sini dapat kita lihat terdapat 270 rule ya. Nah, jika kita lihat untuk rule yang pertama ini, jika diameter kecil dan tingginya pendek, kemudian tahunnya sangat muda, kemudian bentuk lahan datar, kemudian tingginya dataran rendah, maka hasil outputnya adalah menuju output 1 MF1. Kemudian yang kedua, diameter kecil, ketinggian pendek, tahun sangat muda, bentuk lahan datar, ketinggian dataran sedang, maka outputnya ke output MF2. Nah, maksud output MF itu seperti yang telah dilihat pada struktur rule yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Baik, ini selanjutnya kita close. Nah, selanjutnya kita bisa lihat untuk tampilan rule secara seperti ini ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan rule viewer. Nah, di sini kita bisa menguji datanya. Kita bisa menginputkan data diameter, tinggi, tahun, bentuk, dan ketinggian. Dan di sebelah kanan sendiri ini adalah output dari hasil prediksinya. Nah, misalkan kita akan mencoba beberapa data yang terdapat pada Excel di awal tadi ya. Baik, di sini misalnya saya ambil data nomor 5 ya. Untuk diameter 45, tinggi 8, tahun 21, bentuk 2, dan ketinggian 780. Baik, kita masukkan pada sisi input di sebelah sini. Baik, diameter 45, kemudian tinggi 8, kemudian tahun tadi 21, bentuk lahan adalah 2 atau lereng, dan ketinggian 780. Kita enter. Kita tunggu dulu. Nah,
Di sini diameter udah bernilai 45, 8, 21, 2 dan 780 untuk ketinggiannya. Maka outputnya di sini menghasilkan nilai 15,2. Nah, di sini kita bisa lihat pada Excel juga bernilai untuk rata-rata produksinya yaitu 15,25. Nah, ini sudah terbukti bahwa hasil prediksinya mendekati dengan hasil rata-rata produksi per hari pada data trainingnya. Ya baik, karena hasil prediksi output pada rulesnya ini sudah sesuai dengan hasil data trainingnya, selanjutnya kita akan menyimpan rules yang telah dihasilkan oleh fungsi Anvis ini dengan cara mengklik file, export to file. Nah, di sini kita beri nama hasil. Nah, seperti yang ada pada video pembelajaran sebelumnya. Kita klik save. Nah, baik. Selanjutnya kita menuju ke halaman awal MATLAB. Nah, di sini kita perlu jika di current foldernya belum mengarah ke folder hasil penyimpanan hasil, kita perlu mengarahkannya terlebih dahulu. Nah, karena di sini saya sudah mengarahkannya ke folder hasil simpanan rules dari fungsi fasi tadi, kita bisa langsung saja untuk memanggil nilai-nilai yang ada pada rules hasil simpanannya tadi dengan cara menuliskan fungsi vis sama dengan read vis, kemudian kita buka kurung, kita beri petik dan kita tuliskan nama save-savean dari rulesnya ini ya. Kita tuliskan hasil .vis. Kita beri tutup kurung dan kita tambahkan titik koma. Selanjutnya kita enter. Kemudian untuk fungsi berikutnya kita tuliskan out sama dengan eval vis. Kemudian kita beri tanda kurung buka. Dan koma vis. Nah, nilai yang ada di dalam tanda kurung kotak ini adalah nilai 5 data inputan yang ada di tabel Excel ini ya. Nah, dari diameter hingga nilai ketinggian. Nah, ini kita masukkan semua untuk mengetes hasil output prediksinya nanti. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita paskan kursornya di dalam tanda kurung ini. Kita paste atau Ctrl V. Nah, di sini telah terlihat data hasil prediksinya. Dapat kita lihat untuk data pertama yaitu 22,79. Nah, bisa kita lihat terlebih dahulu. Di sini nilainya 22,8. Nah, sudah sangat mendekati ya. Berarti untuk hasil output prediksinya sudah memiliki error persen yang sangat kecil. Kemudian untuk hasil outputnya ini kita salin atau kita copy dan kita letakkan pada notepad yang baru aja. Kita pastekan di sini. Nah, setelah dipaste, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai data ini, kita akan masukkan ke dalam Excel untuk
membandingkannya dengan nilai hasil yang ada pada Excel itu sendiri. Kita Ctrl C, kita pastekan di sebelah nilai data produksi ya. Kita paste dan kita beri nama di atasnya ini yaitu nilai prediksi. Kita beri rata tanah. Oke, setelah semua nilai datanya ini masuk, kita akan coba untuk mencari rata-rata dari nilai produksi per hari dan nilai prediksi rata-ratanya. Nah, yaitu dengan cara sebelumnya kita beri nama dulu. Nah, kita tuliskan rumus average. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa rata-rata dari produksi perharinya yaitu menghasilkan 13,25 produksi. Nah, untuk menghitung rata-rata nilai prediksinya bisa kita copy saja fungsinya ke sebelah kanan dan menghasilkan nilai yang hampir sama mendekati ya. Ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan juga bahwa kedua data ini memang bernilai hampir sama sehingga rata-ratanya juga bernilai hampir sama juga. Selanjutnya kita akan mencari nilai error persennya, yaitu dengan menuliskan rumus ABS nilai rata-rata produksi kita kurangi nilai rata-rata prediksi, kemudian kita bagi dengan nilai rata-rata produksi. Nah, di sini muncul yaitu nilai errornya 1,74 kali 10 pangkat minus 6 atau 0 di depannya itu sebanyak 6 kali. Ya, setelah ketemu nilai errornya, selanjutnya kita akan memasukkan nilai akurasinya. Nah, untuk nilai akurasi sendiri bisa kita tuliskan rumus 1 dikurangi hasil dari error persen, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nilai 100 saja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai akurasinya ini satunya persen ya. Atasnya juga. Nah, di sini memiliki tingkat keakurasian yaitu 99,999% ya. Nah, berarti untuk hasil pengujiannya ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat grafik antara rata-rata produksi dengan rata-rata prediksi. Kita coba perbesar saja. Kita blok terlebih dahulu ya. Untuk data rata-rata produksi dengan rata-rata prediksi. Kita klik tools insert, kemudian kita pilih ini. Nah, kita masukkan
kita pilih yang ini, line with marks. Nah, di sini karena nilai datanya sangat memiliki nilai data yang hampir sama di kedua datanya, di sini terlihat bahwa dari dua garis ini seperti terlihat satu garis ya, padahal ini ada dua garis. Misal untuk nilai data yang pertama ini saya geser nilainya di 20. Nah, maka garis biru ini akan terlihat ya, dimana sebelumnya garis biru ini tertutup dengan garis oranye. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, dari hasil grafik ini dapat kita simpulkan bahwa rumus Anfis atau rules yang dihasilkan oleh Anfis ini telah bernilai memiliki error persen yang sangat kecil ya, karena hasil outputnya sudah memiliki nilai yang sangat mendekati dengan hasil output yang dihasilkan oleh data test trainingnya. Iya, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan selama penyampaian di video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.